Bapak Ibu, shalom semua. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara tentang sebuah tema yang mungkin jarang kita dengar. Tema itu adalah memandang berkat dari kacamata Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saya mau ajar sesuatu yang saya sendiri kagum dengan firman Tuhan. Memandang berkat dari kacamata Tuhan. Saudara-saudara, orang memandang berkat itu macam-macam. Saudara ingat Yudas waktu dia lihat uang sebagai berkat. Karena dia melihat bahwa uang itu segala-galanya, dia jual Yesus. Baru setelah dia jual Yesus, dia sadar bahwa dia salah. Lihat, berkat itu sebenarnya baik. Tapi kalau saudara salah memandang berkat, maka akibatnya ada sikap yang salah kepada hidupmu, dan ada yang sikap yang salah terhadap Tuhan. Saya mau bawa kita supaya mungkin saudara belum mengerti. Jadi berkat ini yang saya terjemahkan adalah semua yang kita dapat dari Tuhan. Pangkat, kedudukan, apalagi uang, segala sesuatu, mobil, rumah. Saya tanya saudara, apa pandangan saudara terhadap berkat itu? Nanti kita akan lihat bahwa ternyata luar biasa. Cara pandang kita itu berbeda dengan cara pandang Tuhan. Saya kalau mau kasih kesimpulan begini, kenapa ada orang yang cari berkat sampai lupa Tuhan? Karena cara pandang berkatnya yang salah. Berkat itu diperlukan, tetapi berkat bukanlah segala-galanya. Nanti ada di poin selanjutnya. Tapi saya mau saudara berpikir, berkat itu apa dalam pandangan saudara? Berkat itu apakah hanya sekedar harta? Saya pikir berkat itu banyak ya. Umur panjang berkat, napas hidup berkat, kekayaan berkat, jabatan berkat, pangkat berkat. Mari kita lihat cara pandang Tuhan ternyata berbeda dengan cara pandang kita. Dalam Keluaran pasal 16 kita akan baca di sini. Saudara-saudara, konsep berkat harus benar. Kalau tidak, maka sikap kita di dalam mendapatkan berkat itu akhirnya menyalahi maunya Tuhan. Kenapa ada orang yang gara-gara harta jual imannya? Kenapa orang gara-gara harta tinggalkan imannya? Atau gara-gara pacar tinggalkan imannya? Karena itu tadi, kalau kita anggap pacar, suami itu adalah berkat, cara pandangmu akan menentukan kamu bersikap. Kenapa ada orang, sudah, Yesus tidak usah, dibuang saja. Yang penting saya dapat suami, saya dapat istri. Karena cara pandang yang salah. Kalau cara pandang benar, maka, maaf kata, lebih baik saudara berkata, lebih baik saya tidak kawin daripada saya tinggalkan iman saya. Saudara mulai paham perlahan? Jadi, cara pandang kita harus berbeda dengan cara pandang Tuhan. Ini khotbah adalah perenungan saya secara pribadi, dan saya pikir betul juga. Mari kita lihat, Keluaran 16 ayat 13. 14. Sebenarnya bisa kita baca seluruh pasal 16 ya, tapi terlalu panjang. Jadi saya hanya ambil beberapa ayat supaya saudara tahu. Pada waktu petang, perhatikan, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah kepada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Lalu next, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini saya terjemahkan berkat. Jadi konteksnya begini. Orang Israel ini kan ketika keluar dari Mesir, berjalan sampai di padang gurun, mereka kehabisan makan, kehabisan minum. Lalu mereka bilang begini, buat apa Tuhan bawa kami ke sini kalau kami kelaparan? Lebih baik kami tetap di Mesir, ada makanan yang berlimpah, sekalipun kami budak di sana. Dan buat apa Tuhan bawa ke sini untuk kasih mati? Lalu Tuhan kasih mereka makan yang melimpah, yang saya sebut sebagai berkat, yaitu dua hal, burung puyuh dan juga mana dari surga, roti dari surga yang digambarkan di sini, roti langsung dari Tuhan. Ini bicara berkat. Sekarang lihat cara pandang orang Israel mengenai berkat, dan harus ini juga jadi pelajaran untuk kita.
Apa pandangan Anda tentang berkat? Tadi saya bilang, bukti bahwa orang salah memandang berkat adalah tadi, kejar berkat sampai Tuhan pun diabaikan. Nah, ini Anda sudah salah tentang konsep berkat. Kalau konsep Anda benar, maka perilaku saudara kepada Tuhan pun akan benar. Belum mengerti, nanti saya bawa kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apa konsep atau kacamata Tuhan mengenai berkat itu? Tadi kan dia yang kasih toh, berkat makanan. Dalam konteks ini berkat makanan. Tapi kan kita sudah tidak terima lagi mana surgawi. Kita tidak lewat ada daging burung turun di sini kan. Tapi kita dapat banyak hal, motor, rumah, pangkat, istri, suami, semua itu berkat. Nah, pertanyaannya, apa yang saudara lihat, konsep apa yang Anda pikir di otak saudara waktu Tuhan kasih saudara berkat? Kepintaran ini juga berkat, ya. Semua talenta itu juga berkat. Tapi mari kita lihat kacamata Tuhan. Saudara harus tahu ini kacamata Tuhan. Pertama, ini saya harus rubah ya. Ingat bahwa berkat itu datang dari atas. Artinya berkat itu anugerah, bukan semata usaha saudara. Halo, saya mau ke saudara pandang dulu. Berkat ini memang kelihatannya ya karena saya guru, saya pergi mengajar, saya dapat gaji. Saya pengusaha, saya bisnis, makanya saya dapat uang sebagai berkat. Tapi ingat ya, kalau konsepmu hanya itu usahamu, maka itu sebabnya ada orang berkata begini, beta mau cari Tuhan atau tidak itu beta urusan. Kok uang juga beta yang cari. Nah, tapi berkat itu akan menjadi sebuah berkat untuk dirimu kalau kita sadar. Kalau saya menggunakan istilah dari Alkitab ini adalah berkat itu dari Tuhan, anugerah berkat itu dari Tuhan. Lalu kita apa? Kita hanya pungut. Memang cara pungut kita berbeda. Mas Sandra pungut berkat lewat kerja di Bank BRI. Om Nik pungut lewat kerja di Bank NTT. Maeta, Maida pungut di instansi mereka masing-masing. Jadi saudara harus tahu dulu, kita ini sebenarnya hanya dikasih karunia berkat. Dia yang curahkan. Itu bukan usahamu semata. Dia kasih buka pintu tercurah, lalu Anda tinggal pungut. Pungutnya tadi lewat apa? Lewat tadi ada yang di pasar jual sayur, pungut lewat itu. Sebab kalau kita tidak sadar ini, kita jadi orang sombong. Kok beta sudah cari Tuhan, juga beta uang banyak nah. Nah, coba mungkin kita belum mengerti ya. Ini coba saya baca. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saya kasih tahu saudara, tadi yang kasih turun itu burung siapa? Tuhan. Kasih mana dari surga ini siapa? Roti dari surga ini siapa? Tuhan. Lalu orang Israel pun kerja apa? Pungut. Apa artinya? Taruh di otak saudara. Kalau saudara bisa pungut mobil, pungut ijazah, pungut kepintaran, ingat kita hanya pungut. Kalau dia tidak kasih dari atas, Anda mau pungut apa di situ? Saya berharap saudara buka otak kita supaya kita jadi sombong, lupa daratan, apalagi lupa Tuhan. Ingat, kita hanya pungut. Kalau dia tidak kasih, orang Israel mau pungut apa? Selalu saya bilang, apakah Anda saja yang layak bekerja di bank? Apakah Anda saja yang layak kerja di kantor? Tidak ada orang lain. Tapi mengapa ada orang ditolak, Anda dikasih pekerjaan? Itu yang saya bilang. Kita ini hanya anugerah. Kalaupun kita punya berkat, ingat, kita hanya pemungut. Sumbernya masih sama, Tuhan Allah. Supaya kita tidak jadi sombong dan melupakan Tuhan. Ingat, ada Paulus mengatakan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Mengerti ya sekarang? Waktu saya renung, aduh Tuhan, terima kasih. Seperti contoh saya hanya pungut untuk bisa khotbah, bicara di depan orang. Tidak semua orang bisa bicara di depan orang. Baru berdiri sesugugu. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya hanya pungut karunia itu dari dia. Kalau dia kasih, saya pungut. Kalau saya pungut, baru saya punya sesuatu.
Supaya kita tidak lupa daratan dengan Tuhan. Supaya kita tidak sombong dengan Tuhan. Ada orang sampai sombongnya luar biasa. Kalau dia sudah punya sesuatu, jabatan, pangkat, kedudukan. Ingat, kalau itu tidak dikaruniakan Tuhan, Anda tidak bisa pungut apa-apa. Saudara setuju di poin ini ya? Jadi kalau Anda pintar, itu bukan karena Anda pintar belajar. Anda kebetulan pungut saja. Jadi gubernur, jadi bupati, dengar, Anda hanya pungut. Karena kalau dia tidak buka, tidak ada yang jatuh dari sorga. Kalau tidak ada yang jatuh dari sorga, Anda tidak bisa ambil. Wah, waktu tadi pagi saya duduk, saya bilang, Tuhan, ajar saya juga tidak boleh sombong ketika orang bilang, Bapak pengkhotbah bagus. Karena saya hanya pungut dari Tuhan. Atau sebaliknya, wih, ini Bapak Tuhan nih kalau dia kerja bagus. Ingat, semua dari Tuhan. Jadi, saudara sudah mengerti ya, kita ini hanya juru pungut saja. Di kantor itu adalah juru pungut. Tapi itu bukan di uang, itu kantor uang. Di Dispenda itu ada nama juru pungut. Kita ternyata juru pungutnya Tuhan. Yang lucu adalah kita lupa Tuhan. Saya pun kakak dua di Dispenda, kakak di adik di Dispenda. Jadi mereka pungut dari pembayar pajak, setor ke negara, negara kasih titip sedikit biarkan dari dompet pungut. Apa artinya? Hidupin. Jadi ingat ya, kalau saudara jadi gubernur, jadi orang besar, jadi orang kaya, ingat, kita hanya tukang pungut. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Sekaligus ayat ini memberi kita pelajaran. Walaupun Tuhan sumber berkat, itu tidak berarti Anda pasif. Waktu Tuhan bilang gini, ini dia kasih turun burung, kasih turun mana dari surga, Alkitab bilang apa? Beginilah firman Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ada dua pelajaran lagi selain dia sumber supaya kita menjadi sombong. Tapi dari ayat ini kita belajar satu lagi. Berkat itu sebenarnya sudah ada di depan kita. Tapi bagaimana cara kita mengambilnya? Kalau begitu, tidak boleh ada yang pasif. Berkat itu tidak datang dengan sendirinya. Makanya ada istilah ora etla bora. Berdoa, bekerja. Walaupun kita tahu dia sumber, dia kasih curah berkat, tapi harus ada usaha dari kita. Kan betul toh? Kan orang Israel bisa tidur di rumah. Harusnya itu burung terbang langsung masuk di kamar, langsung berdiri bilang saya siap dibakar. Tapi tidak, Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang dia kasih turun di luar. Ada tindakan nyata untuk pergi ambil. Jadi maaf, selalu saya bilang, bagaimana Tuhan mau kasih berkat jodoh kalau lu tiap hari hanya di rumah saja, tutup pintu? Bagaimana orang mau lihat selalu? Harus keluar melakukan aktivitas, pakai bedak, pakai bibir merah, lalu senyum-senyum sedikit. Orang bilang, nona masih nona? Ya, saya masih nona. Yang suka kawin, kawin lagi. Ada amin. Tidak ada kata amin. Demikian juga kalau Tuhan bilang memang beta sudah siap berkat. Lu tidak pernah lamar kerja. Lu kira lu siapa? Pertamina pu anak kah? Bos Pertamina pu anak. Bos Pertamina saya pu anak. Kalau dia mau kuliah, dia harus melamar atau mendaftar. Artinya ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Skripsi tidak bisa, walaupun Tuhan aku akan berkati skripsi. Betul, dia kasih curah berkat. Tapi kamu harus kerjakan bagianmu, pungut, yaitu kerjakan bagian saudara. Ini pelajaran. Saya berharap ini pelajaran indah untuk saudara dan saya. Amin. Pungut, kerja. Kan Tuhan sudah lempar sebenarnya, tak usah pungut juga. Piko, permisi, jilat saja bisa. Itu makan. Tapi Tuhan bilang tidak, pungut. Artinya kerja. Amin. Kerja itu macam-macam, cara pungut itu macam-macam. Novi Sinleloy sudah kasih naik di Facebook, mulai bulan ini terima gaji.
dari FB Pro. Itu kan cara pungut. Ada pakai FB Pro, ada yang harus jual sayur, tidak apa-apa. Itu cara Tuhan untuk kita pungut. Jadi tidak boleh ada yang malas-malas di gereja ini. Yang setuju katakan amin. Yang malas biarkan sudah ada di biji mata, sudah bisa dapat. Itu kan sudah ada. Tapi harus pungut, harus kerja. Nah, saudara tahu tadi dia bilang dia seperti apa? Embun. Saudara pernah lihat embun? Kalau itu roti itu besar-besar kayak mangkok, gini enak, cara pungutnya enak. Angkat 5 kali sepenuh tas. Itu seperti embun. Nah, bayangkan kalau embun satu persatu. Kapan banyak tapi kerja. Soal berkat itu urusan Tuhan. Urusanmu adalah berusaha pungut. Amin. Lalu saya bisa bilang begini, ya kan Tuhan sumber jodoh, ya kan? Kalau Tuhan sumber jodoh ya sudah biasa, nanti Tuhan kasih juga. Kalau lu tidak pungut, Tuhan kasih lu umur 30 tahun. Lalu Tuhan, karena lu bilang saya pasrah ke Tuhan sumber berkat. Lalu Tuhan bilang beta kasih lu umur 75 tahun lu mau. Kita yang harus pungut, pilih toh dengan hikmat Tuhan. Nah, ini satu gagah mah kayaknya ketoksen bisa dengan gagah sebab rumah tangga itu bukan cukup digagas saja, makan juga. Sudah mulai pikir, itu namanya pungut dengan hikmat. Sudah mengerti sampai sini? Kamu boleh mengambil untuk, nah ini pelajaran ketiga. Kamu boleh ambil, tapi menurut jumlah jiwa. Jadi kalau saya punya anak kan 3, tambah istri saya kan ada 5. Dia bilang pungut sesuai apa? Jumlah jiwa. Apa artinya? Setiap jiwa itu punya berkat-berkat tersendiri. Makanya pertama dari pelajaran ini, jangan iri di orang berkat, karena setiap berkat ada. Dia bilang kan, menurut jumlah. Lu punya anak 12 jangan takut. Tuhan kasih makan. Saya bapak ini anak 12. Kami masih hidup sampai hari ini. Sekarang ini kita lain, orang-orang muda sekarang. Anak berapa? 2 saja, betul susah sekarang. Tapi orang tua dulu 12. Istri saya pun bapak 24 anak. Kemarin waktu kami foto-foto paling diumumkan terbanyak. Tapi mereka tidak pernah takut dengan 24 anak. Kita baru 2 anak, saya pusing. Ada amin. Kita lupa bahwa setiap berkat itu ada masing-masing. Yang penting mereka mau pungut, mereka mau berusaha. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Baru satu ayat saja kita sudah banyak berkat ya. Jadi ingat, kalau sampai ada yang belum dapat kerja, ingat kita ini punya apa namanya, mana dan burung puyuh masing-masing. Hanya burung puyuh kita ini kan beda-beda. Ada burung puyuh yang baru lahir, ada burung puyuh yang baru menetas, ada burung puyuh yang sudah bisa terbang. Maksudnya gini, Tuhan kasih kita berkat itu beda-beda. Ada yang punya mobil, ada yang Tuhan hanya kasih motor, maaf, ada yang Tuhan kasih kita hanya naik bemo, tidak apa-apa. Semua itu sumbernya berkat dari Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, ini pelajaran bagus dan saya mau saudara mendengarnya. Saudara lihat, yang kedua, mari taruh konsep kita. Berkat Tuhan bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Ini pelajaran bagus nih. Semua itu begini, berkat Tuhan itu apa? Bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Orang Israel butuh makan, tapi orang Israel karena cara pandang terhadap berkat itu lain. Sampai tadi mereka hanya gara-gara makan dan minum berkata, kami tidak butuh Tuhan, kami hanya butuh makan di Mesir. Jadi cara pandang mereka salah. Mereka hanya mata mereka tertuju pada berkat karena mereka pikir kalau lapar pasti mati. Walaupun Tuhan tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting ada berkat. Ini kan konsep orang dunia kan model begini. Berkat dianggap segala-galanya.
Walaupun saya harus akui, segala-galanya butuh berkat. Gitu? Kita pergi pasar, beli ikan, butuh uang. Kita pergi beli HP, tidak bawa daun, kita butuh uang. Tapi saya tidak mau Anda menganggap itu segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh berkat. Apa maksud saya? Coba kita lihat ini ayat, bagus sekali. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, perhatikan. Ada yang harusnya, kalau saya jadi orang Israel pada zaman itu, saya ambil yang banyak. Saya tidak mau ambil yang sedikit. Tapi perhatikan, ini bagus sekali. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, menarik sekali, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Menarik ini. Berkat bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Saudara lihat ini baik-baik. Ada yang kumpul sedikit, Tuhan bilang cukup. Ada yang kumpul banyak, juga Tuhan bilang cukup. Harusnya matematikanya yang kumpul banyak dikatakan lebih dari cukup. Betul toh? Betul tidak? Tapi kalau dia bilang, saya baca pelan-pelan supaya bapak mama mengerti ini ayat. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, ada orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Perhatikan yang kelima. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saya kasih contoh. Berkat bukan segala-galanya, tapi segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh berkat. Saya kasih contoh. Saya punya gaji dalam tanda kutip uang yang saya terima per bulan dibanding Presiden Prabowo. Mana lebih besar? Prabowo. Jangankan Prabowo lah, wali kota, PJ wali kota, dia pun gaji dari saya mana lebih banyak. Tapi lihat, sebenarnya hidup ini kalau kita pikir tidak stres loh. Saya tanya dia makan berapa kali? Paling 3 sampai 4 kali. Lebih daripada itu dia perut meledak. Walaupun dia uang banyak, dia hanya bilang makan 3-4 kali seperti saya. Dan dia makan nasi seperti saya. Walaupun dia uang banyak, tidak berarti dia pun perut lebih kuat dari saya. Belum pernah saya ada dengar orang kaya makan besi. Mengerti maksud saya? Ini contoh praktis. Bahwa ternyata banyak dan sedikitnya itu bukan segalanya. Kalau kita sadar berkat Tuhan itu, selalu Tuhan bisa pakai itu untuk cukup. Selalu saya bilang, saya minta maaf, Ibu Lin, sebagai orang yang dalam tanda kutip punya duit, dia bisa kasih sekolah dia punya anak sampai di Jawa semua. Tidak berarti saya yang tidak punya uang sebanyak Ibu Lin bahwa saya menyerah. Karena dia bilang sedikit cukup, banyak cukup. Ibu Lin bisa kasih sekolah, saya nih orang dalam tanda kutip gaji di bawah Ibu Lin pengendapatan masih bisa kasih sekolah anak. Berarti berkat bukan segala-galanya, sekalipun segala-galanya butuh berkat. Pelajaran ini memberi kita jangan stres kalau Tuhan kasih Anda seadanya. Gunakan itu dengan baik, karena Tuhan punya cara memberkati itu yang sedikit itu cukup untuk memelihara kehidupan kita bersama keturunan Tuhan. Tadi pagi ketika saya duduk saya bilang, Tuhan betul sekali. Ya kan? DPR itu jangankan bilang tidak ada gaji, turun gaji saya stres. Kita yang biasa dengan tanpa gaji yang bukan gaji 30 juta berarti 30 hari per bulan. Tapi kan kita masih hidup, berarti kan sama. Yang kaya bisa hidup, saya yang hidup pas-pas juga masih hidup. Itu mananya. Kalau kita rubah ini pola pikir, tidak ada yang stres. Kata segala sesuatu pasti cukup. Amin. Amin. Saya punya papa selalu bilang ini bahasa. Dia bilang begini, ini heran saya punya anak-anak dong ini. Potong babi besar cukup, potong babi kecil juga cukup. Itu saya tidak akan lupa. Coba saudara lihat,
Coba saudara lihat, waktu makananmu pas-pas, biasanya kita bagi rata cukup. Demikian terlalu banyak, kita bagi cukup. Berarti ini bukan persoalan banyak dan sedikit, tapi bicara tentang siapa pemelihara hidupmu. Sedikit cukup, banyak pun cukup. Ini memberi pelajaran untuk yang sedikit. Jangan kecil hati, jangan iri hati, dan jangan frustrasi. Tuhan bisa kasih cukup. 5 roti dan 2 ikan harusnya tidak cukup, tapi oleh Tuhan cukup. Jadi maksud saya begini, Bapak Mama, puji Tuhan kalau Tuhan kasih kita berkat, biar sudah. Yang ini bersyukur saja. Kalau orang kasih besar, ya mungkin karena Tuhan tahu memang cukup. Contoh ya, Bapak Ibu tidak bisa paksa saudara harus punya mobil semua. Yang penting sedikit cukup. Contoh ya, Bapak Mama punya uang penghasilan per bulan 2 juta setengah. Lalu Bapak Mama berdoa, Tuhan, ini Pak Pendeta, Bapak Gembala sudah ada oto, kami juga ada oto. Nah kalau kita pikir begitu, itu yang tadi sedikit tidak cukup, banyak pun tidak cukup. Kenapa Tuhan kasih saya mobil? Karena saya bisa beli. Saudara tahu kemarin saya perbaiki dia punya kaki-kaki 3 juta setengah. Nah kalau saudara jadi saya, itu hari tak usah bikin apa-apa, tak usah beli beras lagi. Karena uang hanya 2 juta setengah, padahal dia punya kaki-kaki 3 juta setengah. Belum depo oli, belum depo semua. Jadi kenapa Tuhan bilang cukup? Artinya begini, kalau Tuhan tahu kita belum dikasih apa-apa, mungkin kapasitas kita hanya di situ dulu. Kan dia bilang tuh, yang sedikit ambil cukup, yang ambil banyak cukup. Itu artinya juga punya pelajaran yang kedua adalah Tuhan memberi kita berkat, harus pola pikir kita berubah. Tuhan memberi sesuai kapasitas kita. Kalau lu hanya punya kebutuhan bayar kos, Tuhan kasih sesuai bayar kos. Amin. Setia dulu di situ. Kan Alkitab bilang setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Jadi tak usah iri dengan orang punya, karena Tuhan kasih sesuai kapasitas. Kalau di luar kapasitas kita, ini yang saya dengar di El Tari, entah ini benar atau tidak. Waktu Bank BI beli itu tanah, itu katanya kebanyakan orang Sabu kalau tidak salah di situ. Beli, ada satu tuan tanah yang waktu terima dari Bank BI, lihat ini uang banyak, jatuh mati. Ada orang cerita beta begitu. Saya tidak tahu kenapa dia mati. Mungkin karena tidak pernah lihat itu banyak. Pas lihat mati. Lihat, kalau Tuhan kasih kita berkat di atas kapasitas kita, kita bisa salah menggunakannya. Amin. Saya kadang-kadang berpikir begini. Orang Kupang bilang main gila, orang Jawa bilang guyon. Saya kadang-kadang ketemu teman-teman sembahyang dulu. Kami ini kalau habis sembahyang tidak langsung pulang, jalan keliling kota Kupang, jalan kaki. Hanya mau ketemu teman, bincang-bincang tentang Alkitab, pokoknya macam senang-senang lah. Lalu waktu kami semua sudah mulai diberkati, ada yang suka kerja, ada yang punya mobil, punya rumah. Lalu mereka tanya begini, Jer, kenapa ya Tuhan tidak kasih kotong waktu itu ada mobil ya? Saya bilang, kalau itu hari ada mobil, kotong sudah begini, beta yakin. Kita tidak begini, kita suka coba pasti itu. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih karena Tuhan tahu kapasitasmu belum bisa menggunakan berkat itu dengan baik. Amin. Amin. Saya minta maaf, contoh paling gampang. Lihat orang-orang yang dikasih banyak, kadang-kadang bingung mau bikin apa. Saya minta maaf, saya tidak sedang menyinggung siapapun, tapi dengar. Kadang-kadang orang bingung, sampai ada, coba lihat, yang main judi yang, apa namanya, judi yang besar itu namanya apa? Kasino. Kasino itu pertaruhannya juta-juta, mobil-mobil. Lihat, orang kalau sudah dikasih kapasitas yang besar, tapi belum siap, seperti itu. Uang itu bukan dia pakai untuk Tuhan, pakai untuk keluarga, pakai untuk hal yang salah. Suami yang tidak siap dalam kapasitas Tuhan, bingung. Makan suada, anak-anak pun sekolah suada. Maaf, akhirnya mereka bayar pelacur di luar karena kapasitasnya hanya di situ. Tidak ada kata amin. Jadi kalau begitu, ini bukan bicara sedikit atau banyak.
Ini bicara tentang andalkan Dia sumber segala sumber berkat. Pasti cukup. Saya ulangi lagi, ini bukan bicara sedikit atau banyak. Ini bicara tentang andalkan Dia sebagai sumber, maka segalanya pasti cukup. Saya terbersit atau sering dengar kakak-kakak saya bilang begini, kenapa si A hidupnya begini? Coba dong belajar dari adik pendeta dong. Dong ada dua rumah itu adalah gereja dan rumah kami. Kalau hanya lihat dari sedikit, saya sudah lama gila, saya sudah lama stres, mungkin sudah mati lama. Mau pikir ini gereja kah, mau pikir makan kah, mau pikir anak-anak pengkuliah. Tapi saya tahu ini ayat ya dan amin. Sedikit cukup, banyak jauh lebih cukup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita mau belajar konsep ini. Jadi saudara sudah mengerti ya, banyak kita dapat berkat sebenarnya. Ketiga, next, apa namanya? Perhatikan konsep saudara, berkat yang didapat harus dijaga, harus dihormati, dan tidak boleh sia-siakan berkat itu. Amin. Walaupun berkat ini, kalau saudara lihat, ini kan dapat gampang-gampang, yaitu tinggal pungut. Tetapi walaupun ini gampang, Tuhan tidak mau kita menggampangkan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa maksud saya? Coba kita baca dulu supaya saudara mengerti. Perhatikan, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ambil, makan, tapi tidak boleh kasih tinggal sisa. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Kenapa? Musa sudah bilang, jangan terlalu ambil banyak, tinggal di situ. Ambil pas-pas cukup. Kalau tidak, maka Alkitab bilang jadi apa? Busuk. Ini bicara tentang harus menghargai, menggunakan berkat secara baik. Kalau tidak, dia jadi rusak. Kalau tidak, dia jadi rusak. Berkat yang tidak dikelola dengan baik, dia jadi rusak. Saya kasih contoh. Berkat yang bisa bikin rusak apa? Lu masih muda, lu ganteng. Tapi kalau lu ganteng hanya untuk mempermainkan orang anak perempuan, itu yang saya sebut di sini. Ada berkat tapi pakai terlalu lebe-lebe, akhirnya rusak. Tidak ada kata amin. Kepintaran begitu. Kepintaran yang kalau dipakai terlalu lebe-lebe rusak hidupmu. Padahal berkat itu dikasih bukan untuk kita hidup rusak. Lihat itu orang yang pintar-pintar, dong yang bikin bom bunuh diri. Itu bukan orang bodoh, orang pintar. Tapi itu yang disebut dengan pakai berkat tidak hargai, pakai lebe-lebe. Itu namanya merusak diri. Amin. Tak usah bikin rusak yang kalau saudara tidak paham ini, contoh lebih gampang begini. Kadang-kadang saya renung ya, saya punya. Walaupun ini sebenarnya salah, konsep yang salah. Kan orang Indonesia ini, orang Asia khususnya, selalu identik putih itu bagus, hitam itu jelek. Kalau hitam itu jelek, istri saya tidak pilih saya. Tapi maksudnya begini, kita sudah dipatron, hitam itu jelek, putih itu bagus. Sehingga kita berpikir begini, kalau putih itu bagus, hitam itu jelek, maka hidup kita seperti itu. Tapi kembali pada ayat ini dia bilang, jangan ambil lebih supaya tidak berbau atau rusak. Maksud saya begini, kehidupan ini harus berjalan sesuai apa yang kamu miliki. Kalau tidak rusak, ini hidup rusak. Saya kasih contoh. Selalu ada orang bilang begini, model hitam marege dah dolek satu mah. Wih, dia istri gagal minta. Nah, itu ada pelajaran ini. Seolah-olah begini, hitam jelek saja begitu.
Apalagi kalau Tuhan kasih dia putih gagah. Sudah mengerti kan? Belum mengerti. Kasih contoh begini. Kita ini baru punya motor satu saja. Dia kita pun cara jalan itu. Beda. Apalagi kalau Tuhan kasih mobil 4. Bukan jalan begini lagi. Kita harus jujur. Kita baru punya satu motor saja. Ketemu kita teman yang belum punya motor, jujur ada di dalam diri kita. Dia belum, kita sudah. Makanya lihat di sini Tuhan bilang, tak usah pikir bapak lebe-lebe. Lebe itu bikin rusak. Mas itu gantung tidak salah. Saya ganggu anak saya. Kakak sekarang merantau. Saya bilang, kakak hati-hati. Takutnya Tuhan kasih yang lebih besar kakak gini. Karena yang kecil saja dia tarik di belakang, bawah. Saudara mengerti ini bagus nih. Lalu berulat dan berbau. Kedua, pakai semua berkat dengan baik. Itu maksudnya pelajaran ini. Hargai, pakai itu berkat dengan semua punya HP. Tapi maaf, ada orang yang bisa berbau dan rusak. Apa itu? HP sama-sama punya. Satu pakai baca Alkitab kan ada Alkitab di dalam. Satu saya bilang tadi pakai bikin FB Pro. Walaupun minggu saya selalu bilang minggu ini ya, kecamatan saya bikin FB Pro. Tapi kalau kita gaji naik, perpuluhan juga naik. Ya kan? Walaupun saya lihat ada yang bangun pagi, saya bilang minggu lalu, kata-kata hari ini tidak apa-apa. Ya maju saja. Karena saudara tahu ada satu orang negro yang terkenal dapat duit banyak. Itu hanya gara-gara gini. Ada tahu? Ada tidak nonton itu video itu? Itu dia sudah dapat berapa juta dolar hanya. Jadi kalau saudara bilang kata-kata hari ini tidak apa-apa. Atau saudara berkata, saya bilang, saya pun jemaat ini unik-unik. Ada yang saya lihat tanam pepaya. Walaupun hanya satu, tidak apa. Hari ini pepaya ditanam. Kemarin saya bikin kujawa, saudara. Yang nonton kira-kira 300-500 orang, lumayan. Bayangkan kalau sampai Meta bayar kita. Saya punya di Meta $11 Novi. Belum cukup untuk dibayar, tapi sudahlah $11. Mengerti maksud saya? Kalau digunakan dengan baik, dia tidak rusak, tapi jadi baik. Lalu pakai HP, lu nonton film porno ke mana? Rusak tidak? Tapi coba lu pakai itu untuk belajar bahasa Inggris. Mama tua hanya tahu bahasa roti, minimal lu tahu bahasa Inggris. Amin. Supaya kalau ada pembicara datang di sini, banggalah kita kan. Kalau ada satu anak jemaat sini terjemahkan bahasa Inggris. Good morning, ladies and gentlemen, dia bilang. Bapak ibu saudara-saudara kan bangga. Daripada kita hanya bahasa roti terus, bahasa sabu terus, bahasa timur. Sudah saudara mengerti ya? Jangan bikin itu berkat jadi ulat dan rusak. Saudara dengar gini. Jangan jadikan berkat yang ada di tanganmu jadi ulat dan rusak. Waktu HP itu Anda nonton pornografi, Anda sedang bikin ulat dan rusak. Hanya Dio 3 yang amin. Waktu HP itu saudara pakai untuk menyampaikan firman, itu yang dia bilang itu bagus, itu mana harus digunakan dengan baik. Tapi kalau lu sudah salah gunakan, dia bilang ulat, berbau dan busuk. Tidak heran orang sama-sama pegang 250.000, satu kumpul-kumpul. Nah, saya kebetulan setabung-tabung. Tahun ini saya mau pun tabungan agak naik. Jadi tabung Desember saya sudah bisa beli apakah? Beda dengan kalau lu dapat berkat, lu beli hal-hal yang tidak berguna. Pertama, lu pun keluarga tidak dapat apa-apa. Kedua, lu rusakkan lu pun diri sendiri. Yang tadi dia bilang, berulat, berbau, dan rusak. Saya tanya Bapak Ibu,
Kalau berkat itu membuat engkau rusak, berarti cara pandang Anda yang salah. Pintar itu salah tidak? Pintar itu benar. Tapi pintar sampai bikin politik jahat, itu yang dia bilang jadi ulat berbau dan busuk. Saya orang rote. Saya tahu tidak semua orang rote. Tapi lihat orang rote itu ketemu orang bilang, ular sudah datang. Karena terkenal dengan politik dalam tanda kutip ya. Tidak semua rote penipu. Katanya orang rote itu pintar-pintar. Tapi kebanyakan pintarnya dipakai untuk penipu. Berarti ini yang dia bilang. Dapat biarkan supaya. Tapi karena pola pikirnya salah. Kepintaran itu jadi bau, rusak, dan busuk. Sekarang saya tanya saudara. Hidupmu sekarang jadi apa dari berkat yang saudara? Berkat itu bikin tambah saudara rusak, berbau, hancur. Semua ada di jawaban saudara. Punya motor itu bagus, pakai untuk pelayanan, pakai kuliah. Tapi kalau motor pakai berdosa, itu yang lu bikin rusak, lu bikin busuk lu hidup. Karena ada orang pakai motor bukan untuk pakai. Kakak Son, dia selalu ojek. Motor itu sama dengan saya punya, tapi dia pakai untuk cari uang, cari berkat. Itu yang disebut pakai itu mana? Pasti tidak busuk, pasti tidak rusak, pasti untuk kebaikan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi semua yang kita dapat tidak boleh busuk di tangan kita, apalagi rusak. Yang terakhir, berkat tidak boleh, ini yang paling penting. Berkat tidak boleh membuat kita lupa Tuhan, apalagi lupa beribadah. Adakah? Ada. Orang Israel itu karena salah konsepnya, Tuhan pun tidak dipedulikan. Yang penting berkat. Itu ada di otaknya Israel. Jangan sampai ada di kita-kita. Yang penting dapat berkat, Tuhan tidak usah. Maka Anda salah. Saya tutupin. Keluaran 16:20. Ini agak panjang, saudara ini. Dan pada hari yang ke-6, perhatikan, pada hari yang ke-6 mereka memungut roti berapa kali? 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ingat, hari ke-6 itu ambil 2 kali lipat. Apa artinya? Seolah Tuhan mengatakan dari hari pertama sampai hari ke-6 kamu kerja, terserah lu mau bikin apa dengan lu punya waktu, lu punya kepintaran, lu punya uang. Tapi hari ke-7 stop bos, berkat bukan segala-galanya, stop, datang padaku, beristirahat hari Sabat. Rubah konsep saya kasih tahu yang kerja-kerja nih. Saya minta maaf, saya harus bicara untuk saudara. Buka otak saudara, lihat ini Alkitab. Dia hanya kasih kesempatan pungut sampai hari keberapa dia suruh pungut? Hari ke-6. Tapi hari ini setan pakai luar biasa. Gubernur bikin aturan harus hari ke-7 kerja. Wali kota bikin aturan harus kerja. Bank apalagi. Saya lihat pegawai bank kasihan. Hari Minggu pun masuk. Dia baca baik-baik. Tuhan bilang 6 hari pungut. Hari ke-7 stop. Ini pelajaran begini. Kalau kamu dasarnya otakmu hanya berkat, itu sebabnya engkau takut pada hari ke-7 beristirahat. Karena kita pikir begini, ini juga hari kita cari berkat. Betul. Tapi nanti kita baca, apakah ada berkat di hari ke-7. Tapi kita mulai di sini. Jadi konsep terakhir, berkat jangan sampai membuat engkau lupa Tuhan. Saya omong serius ini Alkitab yang bilang. Lalu ia berkata kepada Musa, kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok pada hari perhentian penuh Sabat, kudus bagi Tuhan. Lihat, orang yang konsepnya benar tentang berkat, berkat bukan segala-galanya. Dan tanda bahwa berkat bukan segala-galanya adalah di tengah kesibukan hari ke-6 dia pungut, hari ke-7 dia berhenti. Saya heran ada orang yang tersinggung pergi dari gereja hanya gara-gara saya tegur dia, kau sudah keterlaluan. Urus bisnis sampai kau lupa Tuhan, tersinggung. Tidak masalah, ini Alkitab bilang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jangan ambil waktunya Tuhan. Tuhan suka kasih kita 6 hari. Yang sekolah, yang kuliah, dengar sama.
Tuhan suka kasih lu 6 hari. Mungkin sekali-sekali saya agak ajak saudara berontak sedikit di kepala dinas saudara. Mungkin. Bukan saya yang ngajak, Tuhan yang ngajak. Yang kuliah, kalau ada dosen bilang antar hari Minggu, belum apa, minta maaf, kami ada pelayanan. Bukan saya yang bilang. Terus ayat 24, saudara lihat ini. Ini indah sekali. Mereka membiarkannya di tempat yang sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidak berbau. Berbeda dengan tadi. Ini kan hari ke-6, dok kasih tinggal, dok tidak ambil lagi, hanya ambil hari ke-6 kasih tinggal. Besok Alkitab bilang apa? Tidak berbau, busuk, tidak ada ulat di dalamnya. Apa artinya saudara-saudara? Waktu saudara memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan jaga berkatmu. Ini ayat sedang bicara kalau engkau prioritaskan Tuhan, Tuhan tahu cara memeliharamu. Kenapa engkau bisa tinggalkan Tuhan hanya gara-gara pekerjaan? Karena engkau takut besok tidak makan apa-apa. Padahal dia bilang, justru ketika mereka menguduskan hari ke-7, hari itu Tuhan bilang, yang makan itu tidak jadi busuk. Saudara jangan pikir bahwa kalau saya tidak kerja hari Minggu Bapak, beta pun kesra dipotong. Saya tanya saudara, tadi dia bilang sedikit cukup, banyak cukup. Jangan hanya karena kesra, maaf. 75.000 lu lupa Tuhan. Karena besok, nanti kita baca ayat terakhir. Karena Tuhan bisa kasih lusanya lebih dari 75.000. Yang punya usaha di pasar, saya kasih ingat ya. Jangan hanya pikir, oh ini hari Minggu orang banyak ramai, libur jadi orang belanja. Stop di situ, tantang Tuhan. Kalau besoknya tidak rusak, saya percaya saya punya berkat tidak rusak hanya gara-gara hari Minggu. Lebih baik saya punya berkat rusak, kalau saya boleh bikin bahasa. Lebih baik saya punya berkat rusak hari itu, tapi saya punya hubungan dengan Tuhan tidak rusak, daripada saya punya hubungan dengan Tuhan rusak, walaupun berkat tidak rusak. Ini pelajaran bagus. Saya berharap saudara pulang, saudara bawa ini pesan bagus. Selanjutnya Musa, kata Musa, ini bagus, ini saudara perhatikan. Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untukmu. Hari ini, hari ke-7. Sekarang kita di hari ke-7. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Ini bagus. Jadi waktu mereka besok pagi mau bangun, pikir begini, ini hari ke-7, ada mungkin nakal. Coba pilih deh, mungkin masih ada sisa yang jatuh-jatuh masih ada. Begini orang Israel pikir gitu. Dong cari hari ke-7, Alkitab bilang tidak ada. Kenapa Tuhan tidak kasih, saudara? Karena Tuhan tahu kalau kasih itu akan mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bukan tidak mau memberkati saudara, tapi Tuhan tahu kalau kasih kamu bisa lupa Tuhan. Makanya Tuhan tahan di situ. Di hari ke-7 dia tahan. Kalau sampai ada orang Israel pasti langgar Tuhan, perintah Tuhan. Ini pelajaran. Kalau kamu belum diberkati, mungkin Tuhan belum melihat cintamu, keikhlasanmu pada Tuhan begitu luar biasa. Amin. Ini tidak gampang untuk kita pegawai, saya tahu. Ini tidak gampang untuk kita semua, tidak gampang ini. Tapi coba kita belajar menantang Tuhan. Tuhan, ini hari ini ada, tapi besok pasti ada tuh Tuhan. Dan itu bukan bahasa saya. Logikanya begini. Saudara lihat, hari ke-7 ada tidak ada? Ada atau tidak ada? Kalau begitu hari keberapa lagi dia ada? Hari pertama. Dia menerjemahkan begini. Lu lepas saja ini hari Minggu. Mungkin hari Minggu orang potong lupung kesra, lupung gaji. Tapi ingat, besok Senin kesra akan hitung kembali di situ. Ini kan ayat itu bilang. Dia tutup hari ke-7. Waktu saudara memprioritaskan dia, hari pertama, kalau kita gambarkan hari apa? Senin. Maka Tuhan bisa kasih di Senin itu 2 kali lipat. Yang penting di hari ke-7, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, pola pikirku bukan berkat semata. Pola pikirku adalah Tuhan. Kalau pola pikirmu berkat itu sebabnya yang Maria berubah menjadi Siti, yang Petrus berubah menjadi Abdullah,
Kenapa? Karena yang dipikir adalah berkat. Tapi kalau engkau utamakan Tuhan, jangankan Petrus dari Rote, Peter dari Amerika bisa datang. Sebab Petrus itu nama bahasa Indonesia. Kalau di sana namanya Peter. Kalau Tuhan tidak bisa kirim kamu Petrus alias PO, Tuhan masih bisa kirim Peter. Kalau Tuhan tidak bisa kirim engkau Markus alias Mau, Tuhan masih bisa kirim Marques. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.